Sudah tahu kan bagaimana penamaan angka-angka dalam bahasa Inggris? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang waktu, yang dimana waktu itu tidak jauh dari time together atau tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang Ustazah punya dua gambar di sini. Nah, ini adalah tipe dari waktu. Jadi waktu itu dibagi menjadi dua tipe dalam bahasa Inggris. Tipe pertama di gambar pertama ya. Tipe pertama. Dan ini tipe kedua. Oke, di tipe pertama ini ada waktu past and to. Apa itu past and to? Past itu yang berarti lebih. Lebih ya, jadi bisa diartikan seperti ini. Tanda ini. Jika pas itu bermakna lebih. Kemudian atau bermakna tuh jika waktu itu kurang atau menuju. Kurang. Nah, bisa ditandai dengan lambang seperti ini. Kemudian, nah jadi di tipe pertama ini adalah patokannya dari angka 12. Di angka 12 nih, jangan lupa. Nah, waktu dikatakan pas itu dari angka berapa sampai berapa? Jika waktu atau jarum panjang ya, yang dihitung jarum panjangnya. Jarum panjang itu berada di antara waktu angka 1 sampai di angka 6. Nah, itu itu dikatakan pas, atau bisa kita namakan gampangnya yaitu G6, siji teko 6 ya. G6 itu suka pas, berarti G6 pas. G6 pas. Oke. Jadi gambarnya pas itu jika jarum panjang berada di setelah angka 12. Nah, jadi di setelah angka 12. Jika tuh berarti di sebelumnya, di sebelum angka 12. Nah, sebelum angka 12 itu apa? 7 sampai 11. Kenapa dari 7? Karena tadi 1 sampai 6 itu punyanya
pas atau jinem pas. Nah, kalau di angka 7 sampai 11 berarti punyanya tu, atau bisa dikatakan tulas. Tulas tu. Oke. Jadi kalau punyanya tu itu berarti di 7 sampai 11 atau tulas tu. Atau bisa dikatakan tulas tu. Jinem pas. Tulas tu. Jinem pas. Tulas tu. Jinem pas. Tulas tu. Oke. Nah, sudah tahu ya, berarti kalau waktu dikatakan pas itu berarti di setelahnya angka 12. Jarum panjang berada di angka 12. Kalau di angka sebelum 12 berarti itu dikatakan waktu tu. Waktu tu, waktu tu ini ya. Nah, next for the second part. Nah, jadi di tipe kedua ini kita bisa menyatakan waktu atau jarum panjangnya itu berada di angka 12, 3, 9, 6. Nah, jadi di tipe 2 ini jika jarum panjang berada di angka 12, 3, 6, 9 itu ada nama-nama waktunya. Nah, nama-namanya itu apa saja? Nah, jadi di tipe kedua ini ada 4 patokan angka yang dinamai dalam waktu bahasa Inggris. Nah, apa saja? Yang pertama, itu di angka 12. Nah, di angka 12 ini namanya clock. Clock, artinya pas, cocok. Clock. Nah, itu namanya bahasa Inggrisnya di waktu angka 12. Kemudian yang kedua di angka 3. Di angka 3 itu namanya a quarter. Nah, di angka 3 itu namanya quarter. Artinya itu seperempat. Nah, seperempat dalam bahasa waktu itu 15 menit, ya kan? Kalau 15 menit itu a quarter. Nah, di sini seperempat itu ada 2 ternyata. Ada di angka 3 dan di angka 9. Ya, di angka 3 dan angka 9. Yang membedakan antara a quarter yang di angka 3 sama 9 itu apa, Us? Nah, bedanya kalau di angka 3 itu berarti miliknya jinem pas, berarti a quarter pas. Kalau di angka 9 miliknya siapa? 7 sampai 11 berarti tulas tuh, berarti a quarter tuh, oke. Jadi kalau di angka 3 a quarter pas karena miliknya jinem. Kalau di angka 9 berarti a quarter tuh karena angka 9 itu miliknya tuh pas. Oke, sudah paham. Kemudian yang terakhir yaitu di angka 6. Nah, di angka 6 ini bermakna setengah atau 30 menit, ya, 30 menit. Nah, 30 menit itu kalau di dalam bahasa 30 menit atau setengah itu dalam bahasa Inggris itu namanya half. Jangan lupa. Half. Nah, jadi sudah tahu ya, di tipe kedua ini itu ada 4 macam penamaan waktu. Yang pertama itu di angka 12 yang namanya o'clock atau oke, cocok. Jadi o'clock itu bisa dilambangkan dengan O. Ini gambar O. O'clock, oke, cocok. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu tadi ada a quarter. A quarternya ada berapa? Ada 2. Yang pertama a quarter past, ada a quarter to. Nah, a quarter past tadi yang dimana itu di angka 3. Kalau 3 miliknya Ji, karena dia itu punyanya jinem, oke. Berarti a quarter pas. Kenapa pas? Karena 3 itu miliknya si jinem. Karena tadi jinem pas berarti a quarter pas. Nah, sebaliknya di angka 9. Di angka 9 itu miliknya siapa? Miliknya tulas. Tulas itu punya tu. Berarti kalau si angka 9 ini punyanya tulas berarti tu. Berarti a quarter tu. Nah, kemudian half. Half itu 6 atau setengah. Nah, nanti aku nggih.
Tipe waktu dalam bahasa Inggris itu ada dua. Yang pertama apa? Tipe 1 itu ada to dan pas. Pas itu jika jarum panjang berada di angka J6 atau siji teko 6. Kalau misalnya di angka 7 sampai 11 berarti tulas, itu berarti menggunakan to atau tulas to. Nah, itu kedua itu ada tipe waktunya apa saja? Ada 4. Yang pertama ada o'clock. Nah, o'clock itu di angka berapa? Di angka 12 karena tepat, cocok, oke. Kemudian yang kedua itu a quarter. A quarter itu ada dua, yaitu a quarter past dan a quarter to. Nah, apa yang membedakan a quarter to dan a quarter past? Kita lihat, jika angkanya di J6, di antaranya J6 berarti a quarter past. Kalau di antaranya tulas berarti memakai to, berarti a quarter to. Kemudian yang keempat yaitu half atau setengah, itu berada di angka 6 karena setengah. Nah, separuh nih, separuh nih berarti di angka 6. Oke, lanjut ke contoh. Nah, oke, untuk contohnya kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama, jarum jam menunjukkan di angka 12 yang artinya o'clock atau tepat. Nah, di sini ada contohnya langsung ya. Nah, di sini untuk menunjukkan atau menerjemahkan waktu yang jarum panjangnya berada di angka 12, yang kita terjemahkan terlebih dahulu adalah jarum pendeknya. Jangan lupa jarum pendeknya dulu. Jarum pendeknya yang pertama adalah jarum pendeknya, yaitu berada di angka 3 atau 3. 12 berarti o'clock. Nah, kenapa tidak menggunakan pas atau to? Karena pas itu punyanya J6 dan to itu punyanya to plus. Jadi angka 12 tidak mempunyai to maupun pas. Nah, kemudian lanjut ke yang kedua, yaitu pada types of time. Types of time yang kedua itu ada a clock, kemudian a quarter past, a quarter to, kemudian ada half tadi ya, yang ada di 12, 3, 6, dan 9. Nah, contohnya di angka contoh di angka 5. Contohnya di angka 5, kita sudah tahu ya kalau dalam waktu atau jam di sini ada setiap jeda. Nah, setiap jeda dari setiap angka ke angka itu mempunyai jarak waktu 5 menit. Misal 12 ke 1 itu 5 menit, 1 ke 2 5 menit, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya di 3 tadi kan 1/4 atau 15 menit. Kemudian ke 4 berarti tambah 5 jadi 20. Kemudian ke angka 5 berarti tambah 5 menit lagi jadi 25 menit. Nah, dari 25 menit ini ketika jarum panjang menunjukkan pukul 1 sampai 6, di antara pukul 1 sampai 6 atau di pas ya, di pas, berarti yang diterjemahkan terlebih dahulu itu pada menitnya. Ayo jangan lupa kalau misalnya pada jarum panjangnya berada di angka pas atau di angka J6, itu pasti yang diterjemahkan adalah menitnya, berarti 25. 25 apa? Pas. Keren? Angka jarum pendeknya di angka 3, berarti 3. 25 past 3. Jam setengah 4 kurang 5 menit. Oke. Kemudian ketika jarum panjangnya nanti di angka 2 atau di angka 7 sampai 11, berarti yang dihitung angkanya niki 1,
contoh. Contohnya di angka 10. Nah, di angka 10 berarti yang dihitung tetap jarum panjangnya terlebih dahulu ya. Jarum panjangnya di angka 10 berarti 10 ya, bukan 25 aku tambah 5 sampai sini nanti jadi 45 menit soalnya gitu, berarti buatan yang di tu ya, bagian tu ini pokoknya yang dihitung atau diterjemahkan terlebih dahulu itu yang angkanya. Kalau yang pas itu yang diterjemahkan yang menitnya. Nah, lanjut ya, di jarum pendeknya ada di angka 3 berarti langsung ditulis mawon 3. Nah berarti jam 3 kurang 10 menit berarti bahasa Inggrisnya 10 to 3. Oke. Paham ya? Nah, jadi sudah tahu ya perbedaan bagaimana penamaan waktu dalam bahasa Inggris. Nah, bisa dilihat di kolom berikut ini nanti. Oke, sekarang sudah tahu kan bagaimana perbedaan tentang waktu dalam penamaannya. Nah, sekarang kalian buka di activity pertama halaman 6. Nah, yaitu kalian bisa gambarkan jarum jam pada gambar-gambar yang sudah tersedia. Nah, nanti Ustazah akan memberikan listening script-nya. Nah, jadi nanti Ustazah akan memberikan sebuah listening script atau kalimat yang menunjukkan keterangan waktu. Nah, keterangan waktu itu nanti ditunjukkan atau diidentifikasi dengan kata at ya. Setelah kata at itu akan menunjukkan keterangan waktu. Oke. Nah, terus kemudian setelah Ustazah akan memberikan listening script-nya atau kalimatnya nanti, kalian bisa menggambar jarum jam di gambar yang sudah tersedia. Misalnya nanti Ustazah mengatakan 5 o'clock atau 9 o'clock. Nah, ya misal Ustazah nanti memberikan sebuah kalimat atau listening script yang menunjukkan keterangan waktu 9 o'clock. Nah, 9 o'clock itu berapa? 9 tepat. Nah, jadi nanti kalian di gambar pertama dari kalimat yang Ustazah berikan itu kalian bisa menggambarkan jarum panjang dan jarum pendeknya di gambar tersebut. Nah, paham ya? Nah, langsung saja untuk aktiviti ke-1. Bisa ditulis dulu atau disalin dulu ya. Kalau bisa ditulis dan disalin. Nah, lebih baik untuk ditulis atau disalin karena nanti untuk memudahkan kalian untuk menggambarnya nanti. Nah, nomor 1. Rudy gets up at 5 o'clock. Jangan lupa keterangan waktu itu setelah kata at. Rudy gets up at 5 o'clock. Ya. Oke, Ustazah ulang. Rudy gets up at 5 o'clock. Oke, ya. Nah, yang kedua, they have breakfast. They have breakfast at 6:15. They have breakfast at 6:15. Oke, sudah. Kemudian yang gambar ketiga, yaitu kalimatnya he reads the novel at 10 to 9. He reads the novel at 10 to 9. Ya. Oke. Lanjut ya. The last number. They watch TV. They watch TV at 8 o'clock. They watch TV at 8 o'clock. Ya. Oke. Nah, nanti di rumah jangan lupa untuk kalimatnya diartikan. Bisa buka kamus. Kalian bisa download apps yang berikut ini. Nah, itu aplikasi kamus offline. Saya nanti menggambarkan jarum
pada jam yang sudah tersedia tadi. Kemudian kalian menerjemahkan kalimat yang Ustazah berikan tadi. Oke. Nah, kemudian yang activity kedua. Activity kedua nanti juga hampir sama, tapi bedanya nanti kalian hanya menyocokkan nomornya. Jadi nanti Ustazah memberikan beberapa kalimat. Nah, dari kalimat-kalimat yang Ustazah berikan itu ada keterangan waktunya. Nah, dari gambar yang sudah tersedia di sini itu kan sudah menunjukkan waktu. Jadi ketika nanti Ustazah memberikan beberapa kalimat, nanti kalian tinggal menyocokkan keterangan waktunya. Misalnya di nomor 1. Nomor 1 ini menunjukkan pukul 7:05 atau bahasa Inggrisnya apa? Nah, cari sendiri ya. Nah, jadi bahasa Inggrisnya itu nanti yang paling tepat dari kalimat yang Ustazah berikan itu di kalimat nomor berapa. Nah, nanti ya. Nah, nanti kalian bisa melihat keterangannya lebih lanjut di slide setelah ini. Thank you very much for your attention, for your watching, and don't forget to pray and berdoa, and don't forget to subscribe and like, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.